nasional. Tapi kali ini lebih sensasional ya rasanya. Ya, dan RCTI MNC Group sangat fokus untuk memberikan support untuk tim nasional. Betul ya. Bisa berada di sana. Ya, kalau tidak ada akan di studio lagi. Ya, kita lihat bagaimana kedua kesebelasan. Bagi semua kalangan yang sangat menanti pertandingan ini. Ya, here we go kali ini. Detik-detik jelang kick-off. Pertandingan bersejarah bagi sepak bola Indonesia akan menang. Jepang. Reinders sendiri adalah adik dari Tiani Reinders, pemain asal klub AC Milan, juga tim nasional Belanda. Kalau jika melihat bagaimana ada dua saudara di dua tim nasional berbeda, seperti mengingatkan Boateng di tim nasional Jerman dan juga Ghana, Bung Maruf. Iya, dua saudara tapi Kita tentunya melihat Jadi trending topik ya, saya yakin sekali di berbagai IG, dan ya kita tahu ya sekarang ini era medsos. Jadi kita berharap pagelaran ini berlangsung dengan sukses dan menyebar ke seluruh dunia dan menjadi Indonesia versus Jepang. Dimulai dengan keluarnya bendera FIFA, wasit yang bertugas, dan juga inilah Indonesia versus Jepang tersaji di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta hari ini. sekali tahu apa yang ada di penonton bagi semua kalangan yang sangat menanti pertandingan ini. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Jepang dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayase Ueda yang sekarang dari Santer ada dia semoga dia gagal dan Indonesia beruntungnya. Ya, wasit yang bertugas tentunya kita harapkan memberikan sebuah keputusan yang tepat ya. Kita harapkan ini merupakan pertandingan yang sangat penting. Baik pemirsa, kita akan segera menuju ke stadion untuk menyaksikan pertandingan babak pertama. Jepang menghadapi Indonesia akan dipakai RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi wasit asal Qatar, Khamis Muhammad Al-Mari, akan meniup fluid tanda dimulai pertandingan babak pertama. Pertandingan terakhir pada puncak antara Indonesia oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar. Masih Ragnar menusuk, kita letak dan kotak penalti. Masih Ragnar, shooting Ragnar. sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia. Kita lihat melewati 2-3 pemain posisi kosong kaki kiri dan kemudian melewati Pada Miss, belakang kepada Eliano. Tom Haye. Oh, peluang terbaik tadi. Cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong. Umpan langsung ke depan. Itu berbahaya. Tadi lakukan terhadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam garis pertahanan kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin dalam semakin lebar area serangan dari Jepang. tapi situasinya dia menguasai Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayase Ueda. Semoga saja tetap Kalau kita tenang. bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Memegang ya. Ueda yang sedang menguasai bola. Tentu ya kan dan tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti atas kesalahan yang dilakukan. Mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan Terus di bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. depan penjaga gawang, terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari gol. Alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Arutbangun. buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Betul. Ada celah ternyata dari Betul. lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia, Bung Wes. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu
sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi, mengarah kepada dan apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi. Kevin Cordong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi tepat tadi. Tepat langsung pada depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Paes sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Kaki kirinya melakukan tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlah lebih lama Martin Paes, tapi tidak boleh melewati 6 detik. Kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita. Tidak ada keleluasan 1 meter pun. Tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola. Dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar untuk membantu. Waktu babak kedua ini akan segera berakhir. Nampaknya wasit dari Qatar, Khamis Muhammad Al-Mari, dan meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Jepang. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Wes. Tak biasa-biasanya Jepang gelisah sebelum hadapi timnas Indonesia, padahal 2 bulan lagi, mereka sudah pasti. Media Jepang tak biasa-biasanya gelisah jelang berhadapan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Juni mendatang. Padahal, posisi Jepang di babak kualifikasi ini tergolong aman karena mereka sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam waktu dekat, Patrick Kluivert akan kembali mendampingi timnas Indonesia untuk menghadapi 2 partai penentu yakni saat bersua China dan Jepang. Satu kemenangan atas China sebenarnya sudah membuat 1 langkah timnas Indonesia berada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, alangkah lebih bagusnya jika skuad Merah Putih berhasil mencuri setidaknya 1 poin saja ketika bertamu ke markas Jepang, tanggal 10 Juni nanti. Apabila semua rencana tersebut terrealisasi, maka timnas Indonesia kemungkinan bakal finish di urutan 4 teratas atau berkesempatan lolos ke putaran berikutnya. Maka dari itu, pelatih Patrick Kluivert diharapkan bisa mempersiapkan skuad Garuda dengan sebaik-baiknya, termasuk terus memantau pemain diaspora. Di sisi lain, Jepang sebagai lawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni mendatang justru sedang gelisah. Tidak seperti biasanya, media Jepang mengatakan kalau mereka cukup khawatir apabila timnas Indonesia akan mendapat tenaga baru di laga nanti. Mula-mula, media Jepang Koli menjabarkan kalau 2 lawan dari tim Samurai Biru pada bulan Juni nanti yaitu Australia dan timnas Indonesia bukanlah sembarangan. Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin hasil 2 kali menang, 3 kali seri, dan 3 kali kalah, kata media Jepang, Koli. 2 pertandingan kualifikasi tersisa akan melawan Australia dan Indonesia pada bulan Juni. Lanjutnya, namun, mereka cukup mengkhawatirkan progres bertambahnya pemain naturalisasi yang selama ini kerap dijadikan senjata utama oleh PSSI dan timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, tim nasional Indonesia telah aktif menaturalisasi pemain keturunan Belanda. Jelas Koli, mereka bahkan menyoroti pemilihan skuad oleh Patrick Kluivert saat lawan Australia dan Bahrain lalu.
Ketika itu, 10 dari 11 pemain inti merupakan diaspora Eropa. Di bawah manajer baru Patrick Kluivert, mantan penyerang tim nasional Belanda, 10 dari 11 pemain inti dinaturalisasi, ungkapnya. Publik Jepang semakin dibuat khawatir setelah mengetahui kalau timnas Indonesia sempat dirumorkan bakal kedatangan Miliano Jonathans.